Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Nabila dengan NIM 2210931009. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar sistem dinamis terkait permodelan sistem persediaan menggunakan pendekatan sistem dinamik. Studi kasus ini saya peroleh dari jurnal, khususnya Jurnal Ilmiah Teknologi Harapan, dengan penulisnya itu Tubagus Evan Zulfikar, Supriyadi, Rosihin, dan Ahmad Nalhadi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini. Jadi, jurnal ini membahas tentang persediaan di mana ketidakpastian permintaan dan pasokan menyebabkan kesulitan dalam menentukan tingkat persediaan yang optimal di rantai pasokan. Berbagai metode peramalan tradisional sudah diterapkan seperti moving average, ya, namun memiliki keterbatasan karena hanya bergantung pada data historis, tidak memperhitungkan hubungan timbal balik antar variabel, dan kurang mampu menangani pola permintaan yang tidak pasti atau dinamis. Akibatnya, sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok di gudang yang berdampak pada efisiensi operasional dan biaya persediaan. Nah, dari permasalahan tersebut, jurnal ini merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana memodelkan sistem persediaan agar dapat menggambarkan hubungan dinamis antar variabel yang mempengaruhi stok barang di gudang. Yang kedua, bagaimana penerapan pendekatan sistem dinamik dapat memperbaiki sistem perencanaan dan peramalan tingkat persediaan dibandingkan dengan metode moving average. Yang ketiga, seberapa valid dan akurat hasil simulasi sistem dinamik dalam memperkirakan tingkat persediaan dan berdasarkan data permintaan aktual. Berikut adalah causal loop diagram atau diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam stok gudang ini, di mana terdapat beberapa loop yang terjadi di sini ada reinforcement dan balancing, di mana reinforcement adalah loop penguatan, sedangkan balancing adalah loop penyeimbangan. Di mana ciri-ciri reinforcement adalah terdapat tanda negatifnya itu berjumlah genap, dan kalau dia itu balancing berarti tanda negatifnya itu berjumlah negatif. Di sini terdapat causal loop diagram dari jurnal, di mana di sini terdapat R1, R2, R3, R4, dan B1 dan B2. Nah, saya menilai dari jurnal ini pada R3 dan R4 itu seharusnya pada satu loop ini merupakan balancing bukan reinforcement, karena produksi barang di gudang, produksi barang di PNG akan meningkatkan eh, gudang, stok di gudang. Lalu apabila stok di gudang itu meningkat, maka produksinya akan menurun. Nah, kondisi ini kita sering menilainya dengan kondisi balancing, yaitu menyeimbangkan bukan reinforcement, sehingga saya memodifikasi causal loop diagram yang ada pada jurnal. Jadi yang pada jurnal ini terdapat dua reinforcement, yaitu R1 dan R2 pada permintaan. Lalu terdapat 4 balancing di gudang produksi dan di gudang distributor, yaitu B3, B4, B1, dan B2. Jadi untuk causal diagram kira-kira seperti ini yang menggambarkan bagaimana hubungan sebab akibat antar variabel yang ada pada gudang, dan juga terdapat beberapa konstanta yang mempengaruhi variabel-variabel ini, seperti ada keterlambatan pemasukan barang, jumlah barang berkurang, keterlambatan pengiriman barang, limit pemesanan, persentase mendadak, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah dibuatkan causal loop diagram, maka akan dibuatkan stock flow diagram, di mana stock flow diagram ini digunakan untuk mensimulasikan variabel-variabel tersebut menggunakan software PowerSim. Nah, ini adalah stock flow yang digambarkan pada jurnal, di mana yang menjadi stok variabel stoknya itu ada gudang PNG, stok gudang CSA, dan jumlah permintaan dari agen ke CSA, di mana gudang PNG dipengaruhi oleh alur masuknya itu produksi barang dan alur keluarnya itu adalah kapasitas gudang, sedangkan stok gudang CSA dipengaruhi oleh laju pemasukan dan laju pengeluaran, dan jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh jumlah pemesanan agen dan laju permintaan pemesanan. Nah, dari stock flow diagram ini terdapat beberapa input yang perlu dimasukkan kepada PowerSim. Semua input tersedia di jurnal kecuali beberapa konstanta seperti keterlambatan pengiriman barang, persentase keterlambatan pemasukan barang, toleransi keterlambatan, jumlah barang bocor, jumlah barang berkurang, cadangan, keterlambatan pengiriman,
persentase keterlambatan dan toleransi tidak terdapat di jurnal, sehingga saya melakukan asumsi untuk beberapa konstanta tersebut. Berikut adalah formulasi yang digunakan pada stok flow diagram. Contohnya untuk stok gudang CSA itu memiliki stok awal sebesar 415 karton, lalu laju pemasukan merupakan rate di sini yaitu karton per bulan menggunakan rumus gudang PNG dibagi dengan waktu pemasukan stok, dikurangi dengan stok gudang CSA, dibagi dengan waktu pemasukan stok, dibagi dengan keterlambatan pemasukan barang dikalikan dengan jumlah berkurang. Untuk selengkapnya, ini adalah konstanta-konstanta yang digunakan, limit pemesanan, waktu pemasukan stok, ini terdapat dari jurnal. Selanjutnya ada rumus variabel stok. Nah, untuk variabel stok ini kita dapatkan dari interaksi antara stok dengan laju pemasukan dan laju pengeluaran. Seperti untuk gudang diproduksi atau gudang PNG, itu dapatkan dari gudang PNG pada periode 0, yaitu sebesar 415, ditambahkan dengan integral dari produksi barang dikurangi dengan pengiriman ke CSA. Nah, untuk stok CSA itu sama dengan stok CSA pada periode 0 ditambahkan dengan integral dari laju pemasukan dikurangi dengan laju pengeluaran. Nah, untuk jumlah permintaan, itu jumlah permintaan pada periode awal ditambahkan dengan integral dari laju pemesanan dikurangi dengan laju permintaan. Lalu untuk lebih jelasnya mungkin kita akan melihat di aplikasi PowerSim untuk stock flow diagram, di mana semua input-input yang ada pada jurnal telah diinputkan dan beberapa asumsi input untuk konstanta telah diinputkan pada PowerSim ini. Terdapat 3 stok utama, yaitu gudang PNG, stok gudang CSA, dan jumlah permintaan, di mana masing-masing stok itu dipengaruhi oleh laju ada rate masuk dan rate keluar. Terus juga ada beberapa konstanta-konstanta yang mempengaruhi dari nilai-nilai rate ini. Nah, berdasarkan hasil ini, kita akan mencoba running hasilnya, karena pada jurnal ini fokus pada stok gudang CSA dan permintaan, maka kita akan tarik ini ke sini. Lalu kita akan tarik jumlah permintaan. Tarik jumlah permintaan ke tabel ini. Oke. Kita sudah mendapatkan output stock flow ini. Nah, berdasarkan output ini, kita lihat di sini tulisannya adalah year karena PowerSim ini PowerSim Express tidak untuk time-nya itu terbatas pada year, maka untuk mengakali ini saya mengubah untuk time step-nya itu dibagi dengan 1/12, sehingga meskipun tulisannya year, untuk satuan ini sesuai dengan jurnal yaitu adalah bulan, karena sudah dibagi dengan 1/12. Nah, berdasarkan hasil dari running stock flow diagram ini dan juga dilihat pada grafik, jika dibandingkan dengan data awal yang ada pada jurnal, nilainya itu tidak jauh berbeda dari hasil running ini. Misalkan untuk stok gudang CSA. Nah, stok gudang CSA itu yang stok gudang itu kan berwarna oranye di sini. Pada periode ke-12 atau 24 itu tuh diakhiri 442, sedangkan pada hasil running juga 442,15, itu hanya terdapat 0,15, mungkin hanya perbedaan pembulatan. Nah, sedangkan untuk permintaan untuk permintaan, sedangkan untuk stok gudang CSA di sini kan terdapat 455, sedangkan hasil dari jurnal terdapat hasilnya 446. Jadi terdapat 9 karton perbedaan. Nah, jika dihitung lagi untuk persentase errornya ini masih berada pada persentase error yang diizinkan, sehingga hasil running dari FSD ini dapat dikatakan valid karena hasilnya tidak jauh berbeda dari hasil jurnal. Dan perbedaan ini diakibatkan karena ada beberapa input yang tidak tersedia di jurnal, sehingga saya mengasumsikan input-input tersebut. Seperti di sini keterlambatan pengiriman barang itu diasumsikan sebesar 2%.